menumbangkan akun gue gitu, mau memusnahkan akun gue gitu. Kenapa sayang? Kenapa? Perasaan gue nggak ada huru hara. Kalau ada huru hara juga gue berusaha menetralkan, gue berusaha di pihak yang tengah-tengah gitu ya. Tapi yaudahlah ya. Mungkin pada banyak kepanasan dengan akun-akun gue, ya itu terserah kalian, itu haknya kalian ya. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait dimana seputaran Aisyar Khalid teman yang akan dibahas oleh Bu Bidan Nena dan juga Bunda Mulisop ya. Ada apa? Oke, di sini yang pertama ya, itu captionnya dari Bu Bidan Nena, Aisyar warna rambut baru. Oke, dan ada obrolan-obrolan yang lainnya. Jadi untuk teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, jangan lupa ya tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Aku nungguin dari tadi VT terbarunya Aisyar atau minimal story-nya lah. Gimana penampilan Aisyar yang terbaru dengan rambut barunya. Karena udah kelihatan di beberapa VT bahwa Aisyar sudah ganti warna rambut kan yang baru. Tapi akan beda kalau Aisyar yang ngepost sendiri, pasti lebih keren lagi kan. Aku suka karena Aisyar itu sekarang udah berani menonjolkan dirinya, menjadi jati dirinya tanpa harus diatur-atur sama fansnya. Dia bisa mengalir, dia bisa bahagia, dia bebas mengeksplor dirinya sendiri tanpa takut nanti dihujat sama fansnya, tanpa takut fansnya nggak suka gitu. Karena kita sebagai fans itu cukup menikmati, cukup mensupport, nggak boleh terlalu banyak mengatur idola kita. Karena idola kita nanti akan menjadi orang yang berbeda kalau kita terlalu banyak mengatur urusan pribadi dari idola kita sendiri. Dan aku juga pernah ngelihat beberapa postingan Aisyar yang zaman-zaman dulu banget. Itu tampilannya kan bad boy ya. Pakai celana pendek, pakai kalung, pakai aksesoris, rambutnya pendek banget sampai diwarnain warna abu-abu juga tetap ganteng. Malah dia menjadi dirinya sendiri gitu loh guys. Apapun yang terbaik buat Aisyar, kami mama selalu mendoakan. Karena kami tahu penampilan boleh bad boy, tapi hati tetap baik, tetap dermawan, tetap suka berbagi. Karena udah nggak zaman lagi penampilan harus kelihatan seperti apa ya? Penampilan harus rapi, harus gimana untuk dihargai sama orang, enggak. Karena zaman sekarang itu kita tidak bisa menilai orang dari casingnya saja. Karena laki-laki itu harus berani matahari, berani kotor. Setuju nggak sih? Bisa jadi bisa turun. Bisa jadi bisa turun. Udah ulang ini. Biasa. Kerja sama Isan nih di tangannya. Aku ngambil video itu berseliweran banget di FB aku, di beranda aku. Terus yang bikin sakit hati adalah membaca komentar orang-orang. Ada yang bilang, ini adalah doa dari Oma Gala yang terkabul. Untung ya Fuji nggak sama dia. Ketahuan kan sifat aslinya dia kayak gimana. Pokoknya kalian bisa bayangin lah bagaimana haters menilai Aisyar sepintas hanya dari potongan video itu. Aku sebagai fans nggak setuju dong. Entah nantinya komentar aku mereka baca, entah mereka percaya atau enggak, yang penting aku sudah menyuarakan isi hati aku bahwa Aisyar itu hanya potongan video yang sebenarnya Aisyar itu cuma bercandaan sama timnya. Terus orang kan nggak ngelihat keseluruhan video itu kan guys. Tapi aku juga tidak membenarkan sikapnya Aisyar seperti itu terhadap karyawannya. Tidak membenarkan. Walaupun aku fansnya, aku tidak membenarkan. Dalam artian, ini menjadi sebuah pelajaran juga buat Aisyar. Karena saat ini, orang-orang akan mencari celah, cara, dan bahan untuk menjatuhkan Aisyar. Dan kalian juga tahu kan, yang namanya rekam jejak digital itu sangat tidak bisa dihapus. Atau maksudnya, susah banget untuk dihilangin yang namanya rekam jejak kita di digital. Semoga kedepannya ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk Aisyar lebih dewasa lagi, lebih bisa menjaga sikap, entah itu di depan atau di belakang kamera. Kita kan nggak pernah tahu hubungan seseorang. Mungkin itu cara bercandanya dia sama tim-timnya udah biasa ya guys. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita sebagai manusia, bagaimana caranya untuk tidak membuat celah bagaimana orang menilai kita buruk. Walaupun sebenarnya
Bang Niko di sana biasa-biasa aja, Bang Niko di sana happy-happy aja, nggak merasa marah, nggak merasa apa gitu kan. Tapi orang yang melihat itu akan memberikan sudut pandang mereka pasti negatif, pasti. Tapi aku sebagai orang biasa di usianya Aisar itu yang baru 24 menuju 25 tahun itu adalah bercandaan-bercandaan biasa nggak sih untuk anak-anak muda kalangan gitu. Kita juga dulu teman duduk terus bangkunya kita tarik lah, ada teman lagi jalan terus kakinya kita sliding lah. Itu kan hal-hal yang menurut kita di usia itu adalah hal-hal yang biasa, bercandaannya model kayak gitu. Tapi sekarang ini kan makin dewasa, kita makin mengerti, makin paham. Ya, aku berharap di kemudian hari Aisar lebih bisa menjaga sikapnya. Karena dalam artian aku tidak mengatakan itu buruk, itu mungkin cara bercandanya dia. Tapi bagaimana kita bersikap untuk menghindari orang ada celah untuk menjatuhkan kita. Karena aku juga tahu karakter seseorang itu nggak bisa dirubah, guys. Ada orang yang menunjukkan rasa kasih sayangnya itu dengan cara memberikan hadiah, ada orang yang menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan cara memberikan pelayanan, ada orang yang dengan kata-kata, ada yang dengan pujian, ada yang dengan sentuhan. Nah, itu setiap orang karakternya beda-beda. Tapi kalau mau ngejelasin itu ke orang yang sudah membenci Aisar, ya nggak akan masuk juga gitu. Tapi semoga semua ini, setiap apapun yang ditunjukkan oleh para haters bisa diambil pelajarannya untuk di kemudian hari. Aku sebagai fans Aisar merasa menjadi kakaknya Aisar, ingin selalu yang terbaik dan bagaimana Aisar menjadi lebih baik. Oke guys, semoga. Tapi kalau ada komen-komenan yang jahat kayak gitu, kalian jangan komen jahat juga. Kalian cukup menjelaskan perihal orang mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah memberitahukan kebenarannya. Thank you guys. Mulai hilang lagi. Tiap kali dia ngilang, ini dari kemarin udah nggak ada info nih. Hari ini belum juga update. Biasanya di story IG atau apa gitu selalu update kan. Tumben banget ngilang. Udah kayak DPO aja, daftar pencarian orang. Emak-emak kan jadi risau ya. Dari kemarin cek IG, cek TikTok, kok nggak ada updatean. Kalian ada yang tahu nggak dia di mana sekarang? Seringkali kita jadi curiga kan, tiap kali dia ngilang tiba-tiba kayak gini. Minimal kasih info lah, atau jangan buat kita khawatir lah, atau bisa ngasih ketikan sedikit ke saluran lah dia lagi ngapain. Apalagi sejak potong rambut, bukan potong rambut deh, sejak warnain rambut, dia belum update sama sekali. Atau jangan-jangan kemana ya? Kalian ada yang tahu nggak? Sudah sore gini belum juga ada hilalnya. Kepada Uska dan Ariel, Zal atau siapapun asisten Aisar, tolong di-spill. Bos kalian lagi di mana atau kondisinya minimal baik-baik saja. Karena kalau tidak kalian spill 2 kali 24 jam, kami emak-emak akan lapor ke polisi. Laporan atas kehilangan seorang anak bujang laki-laki dengan ciri-ciri wajah tampan, blasteran Palestina, kulit putih, tinggi 195 cm, rambut model cepak, berwarna abu-abu. Jangan main-main kalian ya. Para asisten Aisar tolong di-spill. Kalau nggak bisa spill mukanya ya minimal mungkin punggungnya boleh, atau kepalanya aja boleh. Yang penting kami emak-emak nggak khawatir. Karena semakin Aisar menghilang, semakin paniklah kami. Kami itu 24 jam tidak mendapatkan informasi tentang Aisar. Bingung. Mau cari kemana? Nggak ada hiburan. Karena tanpa Aisar hidup emak-emak itu jadi gelisah. Teruntuk Uska terutama, tolong Uska, jangan kau ikut-ikut sembunyikan bos kau itu, ya. Ingat, 2 kali 24 jam tidak ada story dari Aisar ataupun
story dari kalian tentang keberadaan Aisar, kami emak-emak tidak segan untuk lapor ke polisi atas kehilangan anak bujang yang tersayang. Tolong ya, kepada emak-emak yang biasa jadi intel, yang biasa aku tahulah ya, emak-emak ini sebenarnya pintar mencari orang hilang. Ya, kalau ada kalian yang melihat keberadaan Aisar, tolong di-post dan tandain aku, biar aku tak jadi buat laporan kehilangan polisian. Sekian dan terima kasih surat terbuka ini. Allahu Akbar, ini pada kenapa ya orang-orang ini ya, orang-orang ini kepanasan banget ya. Nggak Aisar, nggak fans-fansnya, kayaknya pada mantau banget ya, pada mantau banget ya. Ini ya, akun gue hari ini banyak banget kena report ya, banyak banget laporan. Gue juga nggak tahu ya, padahal seharian ini gue lagi in real life, gue lagi banyak urusan. Tiba-tiba gue buka TikTok, wow banyak banget nih notifikasi, dan muncullah ya, muncul akun Anda tidak direkomendasikan. Itu targetnya apa? Targetnya mau menumbangkan akun gue gitu, mau memusnahkan akun gue gitu. Kenapa sayang? Kenapa? Perasaan gue nggak ada huru hara. Kalau ada huru hara juga gue berusaha menetralkan, gue berusaha di pihak yang tengah-tengah gitu ya. Tapi yaudahlah ya, mungkin pada banyak kepanasan dengan akun-akun gue, ya itu terserah kalian, itu haknya kalian ya. Jadi sepertinya gue mengikuti saran-saran kalian untuk membuat akun cadangan. Jadi bantu support di akun kedua gue, Molly_journey88, itu foto profilnya aku sama Aisar. Postingannya baru 2, itu pasti bakal susah banget naikinnya. Tapi gue harap kalian mau bantu support gue, biar kalau akun ini nih, akun ini kenapa-kenapa, kita masih bisa diskusi, kita masih bisa talking, kita masih bisa seru-seruan bareng. Oke, langsung di follow guys, karena kayaknya nih target mereka menumbangkan akun gue. Jadi please disupport segera sebelum akun gue kenapa-kenapa. Thank you semuanya, tetap semangat. Biarkan mereka yang jahat, kita tetap tetap menebar positif, tetap menyebar kebaikan. Semangat. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisar Khalid dimanapun berada, jadi itulah barusan teman-teman video yang bisa sajikan terkait dimana ini dan terkait hatersnya terutama ya. Ternyata haters itu akan menjatuhkan ya, siap menjatuhkan Aisar Khalid dengan apa namanya ya, video-video atau video yang beredar di akun beranda Facebook milik Bu Bidanena katanya teman semuanya. Waduh, ini gawat bener ya, yang sampai plak ke Bang Niko waktu itu, digoreng beneran sumpah, sampai ke Manggala ini dan itulah intinya ya teman semuanya ya. Dan yaitu termasuk ini haters yang sangat mengganggu juga terhadap fan-fan Aisar, seperti influencernya Aisar ini, seperti Bunda Molly Shop ya. Kini akunnya apa ini, akun gue kayaknya jadi target haters buat dihilangkan. Wah, ini kenapa sih kepanasan banget? Santai sayang, just follow akun kedua gue, Molly Journey 88. Makasih. Oke, ternyata Bunda Molly Shop ini ganti yang Molly Journey teman semuanya. Wah, ini ya gawat banget ya. Oke, yang terakhir itu Aisar akan dilaporkan ke kantor polisi. Kenapa? Karena tidak ada kabar seharian dia di DPO ya, dalam pencarian ya orang gitu katanya. Maksudnya itu tak ada kabar sekali, karena sudah ada rambut yang terbaru katanya gitu. Mak-mak resah gelisah tanpa ada Aisar Khalid seharian. Wah, gawat nih ya ini. Oke, gimana teman semuanya para fan Aisar Khalid ya, responnya komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.